Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Bisyatifa, mahasiswa Stikes Surya Global Yogyakarta, Prodi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Reproduksi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian berkaitan dengan fungsi dan tata letak dari organ reproduksi, baik itu internal maupun eksternal. Oke, di samping saya teman-teman bisa lihat di sini ialah organ reproduksi wanita bagian luar atau eksternal. Nah, yang pertama, teman-teman bisa lihat ini merupakan mons pubis. Nah, mons pubis ini terletak bagian atas dan merupakan kumpulan-kumpulan lemak yang dimana fungsinya ialah mengeluarkan minyak dari verofos yang dimana untuk meningkatkan daya tarik seksual. Kemudian dia juga berfungsi sebagai tempat menahan benturan dari benda-benda keras. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat lagi di bawah sini ada prepuce clitoris. Nah, prepuce clitoris ini merupakan kulit terluar dari klitoris. Nah, klitoris sendiri memiliki fungsinya ialah sebagai pemberi rangsangan pada wanita pada saat hubungan seksual. Kemudian teman-teman bisa lihat lagi ada kelenjar klitoris. Nah, setelah kelenjar klitoris di bawah sini seperti lingkaran kecil di dalam sini. Nah, ini ialah labia minora. Nah, labia minora ini fungsinya ialah melindungi uretra dan juga lubang vagina dari kotoran maupun serangga-serangga kecil yang akan masuk. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat lagi di sini ada lubang uretra. Nah, lubang uretra ini posisinya bagian bawah dari labia minora dan juga klitoris. Nah, lubang uretra ini fungsinya ialah sebagai saluran keluarnya urin. Kemudian teman-teman bisa lihat lagi bagian bawah. Posisinya bagian tengah antara uretra dan lubang vagina. Itu ialah vestibulum. Nah, vestibulum ini fungsinya ialah mengeluarkan cairan pada saat wanita itu merasakan rangsangan seksual. Nah, di samping sini teman-teman juga bisa melihat ini ialah vestibular bulbs. Nah, vestibular bulbs ini merupakan bagian sel darah yang dimana fungsinya ialah membuat tegang pada saat wanita itu merasakan hubungan seksual. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat lagi di sini ada himen. Nah, himen itu posisinya berada di dalam vagina, lubang vagina, yang dimana fungsinya itu sebagai pelumas pada saat wanita itu melakukan hubungan seksual. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa lihat ada lingkaran kecil yang berada di dalam labia minora, itu ialah lubang vagina. Nah, lubang vagina ini berfungsi sebagai tempat masuknya penis pada saat hubungan seksual dan juga sebagai tempat keluarnya darah menstruasi dan juga sebagai tempat keluarnya bayi pada saat proses persalinan. Nah, terus teman-teman bisa melihat lagi bagian terluar yang disebut juga sebagai labia mayora, bibir terluar yang dimana fungsinya ialah melindungi organ reproduksi bagian dalam atau organ reproduksi berupa lubang vagina, berupa uretra dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman bisa lihat lagi yang paling bawah ini ialah anus. Nah, anus ini fungsinya ialah sebagai tempat atau saluran keluarnya feses. Oke teman-teman, sekarang bagian yang kedua yaitu organ reproduksi wanita internal, bagian terdalam. Nah, teman-teman bisa lihat bagian terluar dari rahim ialah vagina. Seperti yang saya jelaskan tadi, vagina ini merupakan tempat masuknya sperma dan juga tempat keluarnya darah menstruasi dan juga tempat keluarnya bayi pada saat proses persalinan. Nah, setelah vagina, teman-teman bisa lihat di sini ada cervix uterus. Nah, cervix uterus ini letaknya berada di atas vagina. Nah, cervix uterus ini berfungsi sebagai tempat keluarnya darah menstruasi dan juga sebagai tempat penghubung antara vagina dan juga uterus. Nah, setelah itu
kita lihat lagi pada endometrium. Nah, endometrium ini merupakan dinding terdalam yang dimana fungsinya ialah sebagai tempat meluruhnya darah menstruasi. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat bagian tengah dari uterus. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat dari bagian pinggir uterus, kemudian badan uterus. Nah, badan uterus ini berfungsi sebagai tempat melekatnya ovum atau sel telur yang nantinya akan dibuahi oleh sperma. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat lagi di sini ada fundus uterus. Nah, fundus uterus ini posisinya bagian atas yang dimana fungsinya ialah sebagai tempat pengukuran atau pemerkiraan usia kandungan dan juga sebagai tempat mengetahui tata letak bayi pada saat seseorang ibu sedang hamil. Kemudian teman-teman bisa lihat lagi di sini ada tuba falopi. Nah, tuba falopi ini berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah matang yang nantinya akan dibuahi oleh sperma, atau tuba falopi ini biasa disebut juga sebagai tempat pembuahan. Nah, setelah tuba falopi, teman-teman bisa lihat ini ialah fimbria. Fimbria ini berbentuk seperti jari yang dimana fungsinya ialah sebagai penangkap ovum yang sudah matang di dalam ovarium. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat lagi di sini ada ovarium. Nah, ovarium ini sebagai tempat penyimpanan sel telur. Kemudian di dalam ovarium itu sendiri terdapat folikel ovarium. Nah, folikel ovarium inilah sebagai tempat untuk pematangan sel telur. Nah, dalam 1 bulan folikel ovarium ini bisa menghasilkan 1-2 sel telur yang dimana dia akan menempel di tuba falopi yang dimana siap untuk dibuahi oleh sperma. Tetapi ketika tidak mengalami hubungan seksual, maka sel telur ini akan meluruh dan keluar dari tubuh menjadi darah menstruasi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu organ reproduksi pada pria. Nah, di sini di samping saya organ reproduksi pria bagian internal atau bagian dalam. Nah, teman-teman bisa lihat. Yang pertama di sini ada uterus. Yang paling ujung teman-teman bisa lihat. Nah, uterus ini merupakan saluran yang dimana fungsinya ialah mengeluarkan urin dan juga mengeluarkan sperma. Oke, yang kedua teman-teman bisa lihat di sini ada kelenjar koper. Posisinya berada di sini. Nah, kelenjar koper ini berfungsi untuk melicinkan saluran kemih dan juga sebagai menetralisasikan zat asam dari hasil urin. Kemudian teman-teman bisa lihat yang ketiga, di sini ada kelenjar prostat. Nah, posisinya di sini. Nah, kelenjar prostat ini berfungsi untuk menambahkan cairan pada saat pria mengalami ejakulasi dan juga menjaga sperma agar tetap sehat. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat di sini lagi ada vesicula seminalis. Posisinya di sini mendekati kandung kemih. Nah, vesicula seminalis ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan agar sperma mendapatkan energi dan sperma tersebut bisa bergerak. Nah, setelah itu bagian atas seperti kantung ini ialah kantung kemih yang dimana fungsinya ialah untuk menampung urin dan juga untuk menyimpan zat hasil penyaringan dari ginjal. Nah, yang berikutnya teman-teman bisa lihat memanjang ke bawah seperti saluran atau seperti selang. Nah, ini namanya vestiverus. Nah, vestiverus ini fungsinya ialah menyalurkan sperma ke urin yang nantinya pria tersebut akan mengalami ejakulasi atau persiapan ejakulasi pada pria. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat lagi. Nah, di sini ada tubulus seminiferus. Nah, ini posisinya. Nah, tubulus seminiferus ini fungsinya ialah sebagai tempat penghasilan sperma
sebagai tempat penghasilan sperma dan juga tempat penyimpanan sperma. Nah, di tubulus seminiferus, bagian terluar dari tubulus seminiferus ini ialah epididymis. Nah, epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu bagian organ reproduksi pada pria, bagian terluar atau eksternal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang pertama ialah ada penis. Teman-teman bisa lihat. Nah, penis ini berfungsi untuk tempat keluarnya sperma dan juga urin. Dan juga teman-teman bisa lihat ini adalah testis. Nah, testis, bagian terluar dari testis atau skrotum. Nah, ini berfungsi untuk mengatur suhu atau menjaga kehangatan pada testis untuk memproduksi sperma dengan baik. Kemudian testis. Nah, testis sendiri berfungsi untuk memproduksi sperma dan juga memproduksi hormon testosteron pada pria.